Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang akuntansi hijau, isu, kerangka konseptual dan aplikasi. Saya Muhammad Arifin Fauzi dengan NIM 23/2019-0058 dan bersama rekan saya Janet Ramadhani dengan NIM 23/2019-0019. Agenda penyajian. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, ekonomi hijau dan bisnis. Yang keempat, kelemahan akuntansi konvensional. Yang kelima, transformasi menuju akuntansi hijau. Pendahuluan. Krisis ekologi dan nasional disebabkan oleh kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang semakin parah. Krisis berakibat fatal karena menyebabkan terjadinya bencana lingkungan yang merugikan dan mengancam pola hidup manusia. Krisis ekologi dipicu dan dipacu oleh keserakahan dan ketamakan dari pemerintah yang mengelola negara, korporasi, dan rumah tangga sebagai penyebab utamanya, dan keinginan pemerintah pelaku ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut ekonomi klasik, relasi tersebut dapat divisualisasikan dalam gambar 1.1. Pembangunan ekonomi dan bisnis suatu negara memerlukan 4 faktor produksi, yaitu modal, sumber daya alam, teknologi, dan tenaga kerja. Keempat faktor produksi tersebut digunakan untuk menaklukkan dan mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, serta sumber daya ekonomi sosial masyarakat sesuai dengan aturan main yang berlaku atau regulasi. Namun, secara nasional, LAKO 2016A menyebutkan bahwa ada 4 faktor pemacu terjadinya krisis ekologi nasional. Yang pertama, fokus pembangunan nasional yang lebih menitik beratkan kepada aspek-aspek kepentingan ekonomi dan bisnis dengan orientasi utama pada pertumbuhan ekonomi dan laba yang sebesar-besarnya. Asumsinya, apabila korporasi meraup laba dan perekonomian terus tumbuh, maka kemajuan dan kemakmuran bangsa akan terwujud. Selain itu, kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial juga akan terwujud. Fokus pembangunan nasional telah mendorong pemerintah, korporasi, dan rumah tangga berperilaku serakah dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, serta sumber daya ekonomi sosial masyarakat. Yang kedua, kegagalan dalam sistem dan tata kelola pembangunan ekonomi, bisnis, dan korporasi yang etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Selama ini, sistem dan tata kelola pembangunan ekonomi dan bisnis nasional lebih memberi keluasan kepada pelaku dan bisnis untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, serta sumber daya sosial ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa diperlukan untuk masyarakat, dan peningkatan pendapatan pajak negara. Yang ketiga, kegagalan dalam sistem dan tata kelola keuangan korporasi yang tidak ramah lingkungan. Selama ini, sistem dan keuangan korporasi juga dikritik tidak ramah lingkungan karena cenderung mengabaikan faktor-faktor sumber daya alam dan lingkungan, serta sumber daya sosial dalam proses valuasi dan penentuan nilai uang terhadap objek pariwisata, transaksi sosial, dan lingkungan, serta dampak eksternalitas dari operasi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dalam proses keuangan. Yang keempat, kegagalan sistem dan praktik akuntansi dalam mengakui, mengukur nilai, mencatat, meringkas, dan melaporkan informasi akuntansi berkaitan dengan objek pariwisata, kejadian atau transaksi sosial dan lingkungan. Selama ini akuntansi konvensional yang berbasis pada akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi konvensional yang berbasis pada akuntansi keuangan cenderung mengabaikan faktor-faktor sosial dan lingkungan dalam proses akuntansi dan proses pelaporan keuangan kepada para pemakai. Akibatnya, dalam laporan posisi keuangan entitas korporasi, khususnya pada perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang terkait langsung dengan sumber daya alam dan lingkungan,
tidak ada akun yang terkait dengan aset sumber daya alam dan lingkungan. Misalnya, di dalam laporan posisi keuangan dari perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan semen, tidak ada akun yang terkait dengan aset sumber daya alam dan lingkungan, seperti batu, bara, minyak, dan gas bumi, logam, mineral, dan lainnya, batu-batuan khas, dan batu kapur, dan sebagainya. Akun yang ada adalah akun dari aset konvensional yang bersifat artifisial, seperti aset lancar, aset finansial, aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam evaluasi keuangan dan proses akuntansi korporasi dari industri tersebut, nilai moneter dari aset alam dan lingkungan dianggap tidak ada atau nol. Padahal aset-aset tersebut merupakan aset pokok yang menjadi bisnis utama dari perusahaan. Kita lanjut, pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah mengatasi kerusakan lingkungan dan krisis ekologi, menyelamatkan bumi dari bahaya kerusakan, pemanasan global, serta mengatasi kemiskinan. Dalam konsep baru itu juga dinyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memadukan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sasaran dari pembangunan berkelanjutan adalah menciptakan keadilan, keberkelanjutan, kedamaian, dan kesejahteraan, serta memelihara kelestarian lingkungan dan bumi. Pilar dasar konsep pembangunan berkelanjutan dan relasinya. Pilar yang pertama. Pilar pertama dan utamanya adalah kelestarian bumi atau lingkungan, semesta alam atau environmental stewardship, di mana negara, korporasi, dan masyarakat atau rumah tangga berpijak dan melakukan aktivitas perekonomian dan kehidupan. Pilar dasar yang kedua adalah kesejahteraan masyarakat atau social welfare, yang menjadi warga negara yang mendukung, memengaruhi, dan merasakan dampak positif negatif secara langsung dan tidak langsung dari aktivitas perekonomian negara, korporasi, dan rumah tangga. Pilar dasar yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi, economic growth, yaitu aktivitas perekonomian yang dilakukan negara, korporasi, dan rumah tangga atau masyarakat luas untuk mendukung ulang. Singgo wajahnya. Ulang. Pilar dasar konsep pembangunan berkelanjutan dan relasinya. Pilar pertama dan utama adalah pelestarian bumi atau lingkungan semesta alam atau environmental stewardship, di mana negara, korporasi, dan masyarakat atau rumah tangga berpijak dan melakukan aktivitas perekonomian dan kehidupan. Pilar dasar kedua adalah kesejahteraan masyarakat, social welfare, yang menjadi warga negara yang mendukung, memengaruhi, dan merasakan dampak positif negatif secara langsung dan tidak langsung dari aktivitas perekonomian negara, korporasi, dan rumah tangga. Dan pilar dasar yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi, economic growth, yaitu aktivitas perekonomian yang dilakukan negara, korporasi, dan rumah tangga atau masyarakat luas untuk mendukung kelangsungan kehidupan. Menurut Elkington dan Steiner, keberhasilan pemerintah dalam mengintegrasikan ketiga pilar dasar tersebut dalam pembangunan negara dan korporasi akan mendukung keberhasilan pembangunan keberlanjutan dan menciptakan keberlanjutan sustainability dari bumi, kesejahteraan bagi masyarakat atau manusia, dan kemakmuran ekonomi negara. Selanjutnya, ada pilar dasar bisnis dan interaksinya dalam menciptakan keberlanjutan lingkungan, masyarakat, dan laba korporasi. Dalam konteks korporasi, McCower 1994 dan Elkington 1997-2001 merumuskan konsep tiga pilar dasar dari bisnis yang pada esensinya menekankan bahwa korporasi bisnis memiliki tiga pilar dasar,
yaitu bumi atau lingkungan planet sebagai pilar dasar utama atau pertamanya, masyarakat pemangku kepentingan people sebagai pilar dasar utama kedua, dan laba atau keuntungan profit sebagai pilar dasar ketiga. Ketiga pilar dasar tersebut juga sering disebut sebagai 3P, pengintegrasian dan pengelolaan secara baik oleh korporasi, corporate governance terhadap ketiga pilar dasar bisnis akan mendukung keberhasilan dan keberlanjutan bisnis dan pertumbuhan laba korporasi dalam jangka panjang. Pentingnya pengintegrasian dan pengelolaan secara baik terhadap tiga pilar dasar korporasi mendorong pemerintah, pelaku bisnis, korporasi, dan komunitas masyarakat untuk mulai menekankan pentingnya korporasi peduli dan berkomitmen dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bersifat wajib maupun bersifat tidak wajib atau sukarela secara berkelanjutan. Mulai dari ekonomi hijau dan bisnis hijau ya. Nah, ekonomi hijau dan bisnis hijau. Yang pertama ada konsep ekonomi hijau sebagai paradigma baru dalam pembangunan ekonomi yang ramah. Tujuannya mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Nah, kemudian dikembangkan dalam upaya menghijaukan ekonomi industri, bisnis, dan korporasi. Tujuannya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi krisis ekologi dan sosial. Presiden SBY sendiri mengembangkan gerakan 4PRO, Pro-Job, Pro-Pur, Pro-Growth, sama Pro-Green. Selanjutnya ada kelemahan akuntansi konvensional. Respon profesi akuntansi terhadap paradigma yang sedang bertransformasi menuju ke arah go green atau berkelanjutan, yaitu sangat lamban, mengabaikan pengakuan, mengabaikan pengukuran dan pencatatan, serta pelaporan informasi sosial dan lingkungan dalam proses akuntansi. Selanjutnya, di sini ada respon konservatif dari profesi akuntansi. Yang pertama, ada undang-undang tentang TJSLP, mewajibkan perusahaan melaksanakan TJSLP dan menganggarkannya sebagai biaya perseroan. Profesi akuntansi merespon biaya perseroan sebagai beban periodik yang berdampak pada semua pengorbanan sumber daya ekonomi. Perseroan untuk TJSLP diperlakukan sebagai biaya atau beban periodik yang mengurangi aset, laba, nilai ekuitas pemilik perseroan, dan pajak negara. Yang kedua ada akuntansi terhadap biaya untuk melaksanakan TJSLP dan CSR sebagai beban periodik, pengorbanan sumber daya ekonomi yang diperlukan sebagai beban periodik yang mengurangi laba periodik, nilai ekuita, dan aset korporasi. Adanya pengorbanan dikarenakan dinilai tidak memiliki nilai manfaat ekonomi untuk masa depan. Yang selanjutnya, ada penyebab akuntansi konvensional bersikap konservatif. Ini penyebabnya ya. Yang pertama, akuntansi keuangan hanya berfokus pada kebutuhan informasi dari pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan sumber daya ekonomi entitas. Yang kedua, hanya informasi yang dinilai materialitas yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, pelaporan akuntansi lebih memperlakukan pengorbanan sumber daya ekonomi yang tidak jelas manfaatnya di masa depan. Yang keempat, akuntansi mengadopsi asumsi entitas bisnis yang mewajibkan perusahaan diperlakukan sebagai entitas yang berbeda. Yang kelima, yang terakhir,
Prosesnya berfokus pada komponen yang dikontrol perusahaan. Komponen-komponennya yaitu pertama memenuhi syarat definisi komponen laporan keuangan. Nilainya bisa diukur dengan andal, informasinya relevan, akurat, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, di sini ada transformasi menuju akuntansi hijau. Jadi di sini ada 5 gagasan. Ada 5 gagasan pengembangan akuntansi hijau. Nah, yang pertama, alasan mengapa akuntansi hijau perlu dikonstruksikan dan dikembangkan secara serius serta diaplikasikan dalam praktik akuntansi entitas korporasi. Ini dikarenakan aspek urgensi untuk segera mengatasi krisis ekologi dari krisis sosial, serta citra buruk akuntansi konvensional yang dituding sebagai pemicu dan pemacu krisis sosial dan kritik lingkungan menjadi alasan utamanya. Pengembangan dan aplikasi akuntansi hijau diharapkan dapat membantu mengatasi krisis tersebut dan meningkatkan peran strategis, relevansi nilai, dan citra positif akuntansi dan profesi akuntansi di masa depan. Yang kedua, strategi menghijaukan akuntansi dan akuntan. Untuk menuju era praktik akuntansi hijau, penghijauan terhadap akuntansi dan akuntan menjadi sangat penting. Bab 4 hingga bab 6 pada bagian 3 buku ini memaparkan strategi tersebut. Menurut bab tersebut, strategi penghijauan akuntansi dapat diawali dengan mengevaluasi dan mereformasi kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar akuntansi konvensional ke arah yang lebih progresif, yaitu lebih sensitif, responsif, dan akuntabel terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang selama ini cenderung diabaikan. Kemudian, dilakukan konstruksi dan pengembangan terhadap kerangka konseptual dan prinsip-prinsip akuntansi hijau. Nah, kemudian yang ketiga itu kan transformasi menuju akuntansi hijau. Nah, bab 7 dan bab 8 pada bagian 4 buku ini memaparkan tahapan dan strategi proses reformasi dan transformasi akuntansi konvensional menuju akuntansi hijau. Proses reformasi dan transformasi akuntansi diawali dengan mereformasi atau rekonstruksi definisi, tujuan, dan ruang lingkup akuntansi. Nah, yang keempat, ada konstruksi kerangka konseptual akuntansi hijau. Untuk memberi pemahaman yang komprehensif terhadap kerangka konseptual akuntansi hijau, bab 9 pada bagian 5 dalam buku ini memaparkan konstruksi kerangka konseptual dan model pelaporan informasi akuntansi hijau. Nah, yang kelima, yang terakhir, konstruksi aplikasi akuntansi hijau. Untuk memberi gambaran yang konkret tentang aplikasi akuntansi hijau dalam praktik akuntansi korporasi, dalam bab 10, penulis berupaya memaparkan hasil konstruksi pemikiran penulis yang berkaitan dengan aplikasi kerangka konseptual akuntansi hijau dalam praktik akuntansi entitas korporasi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tantangan yang dihadapi profesi akuntansi dalam mereformasi dan mentransformasi akuntansi konvensional menuju akuntansi hijau. Nih, jadi ada 5 tantangannya. Yang pertama, tantangannya dalam menyusun kerangka konseptual akuntansi dan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU
dari akuntansi konvensional menuju akuntansi hijau. Yang kedua, tantangannya dalam mereformasi sak menjadi sah. Yang ketiga, tantangan dalam mereformasi proses akuntansi dan format pelaporan akuntansi menuju proses akuntansi hijau dan pelaporan akuntansi hijau atau PAH yang mengintegrasi aspek-aspek informasi finansial dan informasi non-finansial yang berkaitan dengan informasi sosial dan lingkungan. Yang keempat, ada tantangan dalam mereformasi visi, misi, dan tujuan. Sasaran dari pendidikan dan pengajaran akuntansi di perguruan tinggi dalam upaya untuk mendukung penghijauan akuntansi dan akuntan. Yang terakhir, yang kelima, tantangan dalam mereformasi paradigma pebisnis dan manajemen korporasi dalam akuntansi hijau untuk mendukung keberhasilan praktik akuntansi hijau pada level entitas korporasi. Ya, udah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dicerna dan dipahami dengan baik, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat. Kami mohon maaf. Janet dan Ari mohon pamit. Assalamualaikum.